Sheikh Jassim batal beli Manchester United. Sheikh Jassim akhirnya memilih mundur dari upaya pembelian Manchester United. Taipan asal Qatar tersebut tidak akan membuat penawaran lain setelah mendapat penolakan dari keluarga Glazer. Proses penjualan Manchester United memakan waktu sangat lama. Keluarga Glazer membuka opsi menjual klub pada 2022 lalu. Sejak awal, ada dua orang yang bersaing, yakni Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe. Awalnya, ada optimisme bahwa penjualan akan berjalan cepat. Pasalnya, di kalangan fans United, kepemimpinan keluarga Glazer tidak populer. Bahkan, fans United berkali-kali menggelar protes secara terbuka. Namun, proses penjualan berjalan sangat lama dan rumit. Kini, masalahnya mungkin tidak akan menyenangkan bagi fans United. Sheikh Jassim sangat serius ingin membeli Manchester United. Dia bahkan menawarkan paket pembelian yang sangat menggiurkan, baik bagi keluarga Glazer maupun bagi fans United. Sebab, Sheikh Jassim siap membeli 100% saham United. Dia juga siap mengucurkan uang untuk melunasi semua hutang klub. Dia siap memastikan bahwa United tidak punya utang lagi. Kepada fans United, Sheikh Jassim juga memberi janji surga. Dia siap membuat investasi besar. Old Trafford akan dirombak, pusat latihan klub akan diperbaiki, lalu, dana besar akan dikeluarkan untuk merekrut para pemain bintang. Namun, dikutip dari ESPN, tawaran senilai 5 miliar pound ditolak keluarga Glazer. Itu adalah tawaran terakhir dari Sheikh Jassim. Tidak akan ada tawaran lain. Sheikh Jassim mundur setelah tawarannya ditolak. Sheikh Jassim mundur, tidak ada perjanjian lain yang akan dibuat. Sheikh Jassim juga tidak akan membuat opsi untuk membeli saham minoritas United. Sementara itu, menurut laporan Fabrizio Romano, sebuah manuver yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe. Tawaran baru akan diluncurkan Sir Jim Ratcliffe. Ia akan membeli 25% saham United dalam beberapa hari ke depan. Sir Jim Ratcliffe ingin memegang kendali aspek olahraga, dan opsi pembelian saham lain di masa depan. Dewan Direksi Manchester United belum membuat keputusan soal rencana Sir Jim Ratcliffe. Pemungutan suara akan diadakan untuk mengambil keputusan akhir. Jadi bom waktu di timnas Inggris, Harry Maguire harus dicadangkan. Gareth Southgate diminta berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait menit bermain Harry Maguire. Maguire yang terus diberi kesempatan main, justru bisa jadi bom waktu untuk masalah yang lebih besar. Situasi Maguire memang cukup unik. Dia tidak lagi jadi pemain inti Manchester United, tapi bisa terus mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Inggris. Sejak kedatangan Erik ten Hag ke MU, karir Maguire terus mengalami kemunduran. Ban kaptennya dicopot, dan dia tidak lagi mendapatkan kesempatan bermain reguler. Di sisi lain, Gareth Southgate pelatih Inggris sepertinya masih menaruh kepercayaan penuh pada Maguire. Disinilah potensi masalah muncul. Performa Maguire bersama timnas Inggris memang jauh lebih baik daripada ketika dia membela klub. Maguire tampak lebih percaya diri dan lebih stabil di lini belakang. Situasi Maguire ini pun diamati oleh Lee Sharpe, analis Premier League. Menurutnya, bakal jadi masalah jika Southgate terus memilih pemain yang tidak tampil reguler di klub. Gareth Southgate harus sangat berhati-hati dalam memilih pemain yang tidak tampil reguler di klub, sebab itu bisa jadi contoh untuk pemain lain, kata Sharpe di Express. Pemain-pemain lain bisa meminta perlakuan yang sama. Ini jadi masalah baru soal kebutuhan menit bermain. Situasi Maguire memang cukup sulit untuk Southgate. Dia tidak bisa terus memberi kesempatan untuk pemain yang bahkan tidak tampil reguler di level klub. Di sisi lain, Maguire selalu main bagus untuk Inggris. Masalah ini jadi dua sisi. Gareth Southgate akan kesulitan untuk terus memilih dia ketika ada banyak pemain berbakat lainnya, sambung Sharpe. Di sisi lain, ada seorang bek tengah berpengalaman dalam diri Harry Maguire yang tidak pernah mengecewakan timnas Inggris. Erik ten Hag diprediksi tak akan dipecat MU musim ini. Manchester United menjalani start yang buruk di 2023/2024. Meski begitu, mantan pemain Liverpool Glenn Johnson merasa yakin kalau Erik ten Hag tidak akan dipecat. Manchester United sangat akrab dengan kekalahan pada awal musim ini. Setan Merah sudah menelan 6 kekalahan dalam 11 pertandingan di semua ajang. Rinciannya, Manchester United kalah 4 kali di Premier League. Mereka juga menderita 2 kekalahan di pentas Liga Champions. Di sisi lain, Setan Merah mengukir 5 kemenangan.
Pada ajang Premier League, Manchester United terpuruk di peringkat ke-10. Mereka mengumpulkan 12 poin dan terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen Tottenham. Rentetan hasil buruk pada awal musim ini membuat Ten Hag berada dalam tekanan. Meski begitu, Johnson merasa cukup yakin kalau Ten Hag akan menjadi manajer setan merah hingga akhir musim. Saya yakin dia akan menjalani musim ini sebagai manajer Manchester United, karena dia masih relatif baru dalam peran tersebut, dan dia adalah orang yang sangat mereka inginkan, kata Johnson kepada Betfred. Sebagai manajer Manchester United, Ten Hag jelas tidak punya banyak waktu. Karena itu, Johnson mendesak pria asal Belanda itu untuk meningkatkan performa timnya. Jelas ada rencana jangka panjang, tetapi sekali lagi, ini adalah Manchester United, dan Anda tidak akan punya banyak waktu. Lanjutnya, jika mereka menyelesaikan musim dengan posisi seperti saat ini, maka dia akan mendapat tekanan yang sangat besar. Namun jika mereka bisa mulai melihat kemajuan dalam waktu dekat, maka dia akan diberikan lebih banyak waktu. Posisi liga mereka benar-benar perlu ditingkatkan dalam beberapa minggu ke depan.